Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusan-urusan dan rezeki-rezekinya. Dijaga dari segala mara bahaya dan bencana. Dilindungi dari segala kesusahan-kesusahan, rasa cemas, was-was, gelisah, serta dari segala energi-energi negatif, aura-aura negatif yang berasal dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kafir, ataupun sihir-sihir kiriman, santet, teluh guna-guna, tenung, pelet, dan sejenisnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, dalam sesi kali ini saya ingin mengajak bagi saudara-saudaraku sekalian yang mengalami kesempitan dalam rezeki, kesulitan dalam segala perkara-perkara urusan, apapun itu, baik itu urusan penyakit, urusan jodoh, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, ataupun yang terkait dengan urusan-urusan penyakit yang sampai hari ini belum menemukan kesembuhan ataupun obatnya. Barangkali di antara kita sudah sering ikhtiar melakukan pengobatan, terapi herbal, atau sudah ke dokter spesialis, sudah meminum obat-obatan paten ya, yang banyak dari kalangan itu dikatakan bisa mengobati penyakit, atau bahkan kita sudah melakukan terapi-terapi ruqyah, tetapi sampai hari ini penyakit kita belum kunjung sembuh. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, lakukan amalan ini ya. Insyaallah ta'ala melalui wasilah amalan ini kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya hajat-hajat kita akan dipenuhi. Yang kedua, rezeki kita akan dilapangkan dan dimudahkan jalan-jalannya. Urusan-urusan perkara penyakit kita dengan izin Allah, Allah akan sembuhkan. Segala urusan-urusan yang berkaitan dengan jodoh ataupun rumah tangga yang selama ini mengalami kesulitan ataupun dalam sering mengalami pertengkaran, keributan, maka Allah akan berikan dan turunkan rahmatnya kepada diri kita. Allah akan mudahkan jodohnya dengan izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya beri tema kali ini ruqyah untuk membuka pintu-pintu rahmat Allah berupa rezeki dan segala hajat-hajat kita. Oke saudara-saudara sekalian, ada satu hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau pernah bersabda, "Dawu mardakum bis shadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Oke? Saya ingin mengajak bagi saudara-saudaraku yang sakit ataupun yang sempit rezekinya, yang banyak hutang-hutangnya, ataupun yang memiliki kesulitan dan kesempitan dalam segala urusan, sampai hari ini sangat sulit untuk mendapatkan rezeki. Ada tips yang diberikan Rasulullah SAW. Dan tentunya ini berasal dari petunjuk Allah, yaitu perbanyaklah sedekah, perbanyaklah infak. Di dalam Al-Quran sungguh banyak sekali yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan daripada sedekah ataupun infak, zakat. Di antaranya adalah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, yang kalian keluarkan di jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, apabila kita bersedekah satu, maka itu akan berbalas kelipatan 7 sampai 10, bahkan 700 kali lipat, sehingga tidak terhingga. Jadi sedekah ini fadilahnya banyak sekali. Di antaranya adalah bisa mengabulkan segala hajat-hajat kita. Hajat itu berupa jodoh, rezeki, ataupun yang berkaitan dengan penyakit. Oke, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya ingin melakukan dan mengajak saudara-saudara sekalian untuk melakukan terapi ya. Saya bilang katakan terapi, sekaligus memberikan satu petunjuk amalan yang disampaikan Rasulullah SAW, yakni dengan bersedekah. Tetapi sebelum kita mulai ya, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian dengarkan surat Al-Insyirah ya, di mana surat Al-Insyirah ini menurut para ulama dijelaskan banyak sekali fadilahnya. Di antaranya adalah bisa mengabulkan 1001 macam hajat-hajat kita. Di dalam surah Al-Insyirah Allah sudah menjelaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Diulangi 2 kali dalam surat ini. Dan Allah akan memberikan kelapangan hati, kelapangan dada. Bagi saudara yang suka cemas, was-was, gelisah, sering-seringlah dengarkan atau baca surat Al-Insyirah. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan terapi ruqyah mulai surat Al-Insyirah untuk 1001 macam hajat-hajat kita. Apapun hajat kita itu. Bagi saudaraku yang ingin sembuh, bagi saudaraku yang ingin kelapangan rezeki, ataupun yang ingin mendapatkan jodoh, kebaikan dalam rumah tangga, harmonis, ya, atau mendapatkan keturunan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. InsyaAllah ta'ala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikuti saya saudaraku seperti biasa, berpakaian yang sempurna. Bagi wanita yang haid boleh mengikuti ruqyah ini. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Fattah, ya Razzaq. Ya Shafi, ya Latif, ya Khabir. Ya Sami' ya Alim. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, hamba memohon kepadamu hari ini, mudahkan segala urusan-urusan hamba, segala perkara-perkara kesulitan yang hamba hadapi, khususnya persoalan penyakit yang hamba rasakan saat ini. Hamba mohon ya Rabb, sembuhkan segala penyakit-penyakit yang hamba alami saat ini. Mudahkan segala urusan-urusan hamba. Curahkan dan limpahkan rezeki-rezeki hamba ya Allah dari berbagai penjuru. Apabila rezeki hamba masih menggantung di atas langit, maka turunkan ke bumi. Apabila masih terpendam di dalam dasar bumi, maka naikkan ke atas bumi. Apabila masih jauh, maka dekatkan. Apabila sudah dekat, maka mudahkan ya Allah. Berkahilah ya Rabb. Lapangkan ya Rabbal Alamin. Berkahilah ya Allah. Hamba memohon kepadamu melalui wasilah surat Al-Insyirah, melalui wasilah sedekah hamba. Hamba mohon ya Allah, mudahkan urusan-urusan hamba. Apapun urusan, sekecil apapun itu ya Allah. Lapangkan rezeki-rezeki hamba. Sembuhkan segala penyakit-penyakit hamba ya Allah. Apapun bentuknya, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, baik penyakit hati maupun gangguan-gangguan jin. Apabila di tubuh hamba terdapat gangguan-gangguan sihir, santet, teluh, guna-guna, pelet dan sejenisnya, maka wasilah melalui wasilah surat ini, melalui wasilah perantara sedekah hamba, hamba mohon ya Allah, angkat semua penyakit-penyakit hamba. Sembuhkan ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusan hamba. Lapangkan rezeki-rezeki hamba ya Rabbal Alamin. Hasbunallah ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, saudaraku, dengarkan surat Al-Insyirah berikut. Bagi yang menghafalnya boleh mengikuti dalam hati. Bagi yang belum menghafalkan cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Sadaqallahul azim. Oke, saudara-saudara sekalian, setelah kita membaca ataupun mendengarkan surat Al-Insyirah tadi, ya, saya meminta untuk lakukan minimal 5 kali sehari sehabis sholat. Bagi yang haid boleh setiap sesudah waktu-waktu sholat, waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke, itu yang pertama. Langkah yang kedua, bersedekahlah. Dan kepada siapa kita bersedekah? Kita niatkan sedekah kita untuk apabila yang sakit, ya Allah, melalui sedekah hamba mohon ya sembuhkan penyakitku. Bagi yang sempit rezekinya, ya Allah, melalui sedekahku ini, ya Allah, mudahkan rezekiku, lapangkan, curahkan, ya Allah. Oke. Bagi yang belum dapat jodoh pun atau anak, putra, putri, maka niatkan untuk sedekah. Bagi yang mengalami kesulitan dalam segala perkara, niatkan juga sedekah. Apapun perkara-perkara urusan-urusan kita yang sulit, yang sempit, atau mengalami problem yang besar, yang tidak ada solusinya, maka bersedekahlah. Saya ingin ngasih contoh cara bersedekah. Mohon maaf, bagi saudara-saudaraku sekalian yang berada di Indonesia, saya ingin memberikan contoh. Mohon maaf, ini boleh ya, terserah kita ya. Tapi saya ambil sampel contoh uang 100.000 ya. Bersedekah dengan 1.000 perak, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 110.000. Atau bagi saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, boleh menggunakan mata uang ya, ringgit atau dolar Singapura atau dolar Hong Kong, Taiwan, sesuai dengan wilayahnya. Dan tidak ada ketetapan nilai jumlah berapa sih kita ingin harus bersedekah. Semuanya niatkan karena Allah, niatkan hajatnya untuk apa. Sebagai contoh, saya memberikan contoh ini uang 100.000 ya. Ini uang yang paling tertinggi ya di negara kami, di Indonesia. Ya. Sekali lagi ini bukan satu kepastian. Terserah saudaraku, sesuai dengan hati nuraninya, bersedekahlah. Sebelum kita bersedekah, maka ada baiknya kita berdoa kepada Allah. Ya. Ya, sekali lagi ya. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, melalui wasilah uang
ataupun harta yang hamba miliki ini, atau kalau bagi yang saudara yang sempit rezekinya, ya, ataupun tidak punya uang, maka upayakan bersedekahlah. Mudah-mudahan kesempitan diangkat. Atau yang sakit pun tidak punya uang, maka niatkan untuk itu. Ya, ya Allah, seperti ini contohnya. Ya Allah, hamba mohon melalui wasilah uang ini, maka hamba mohon sembuhkan penyakitku ya Allah. Angkat semuanya ya Allah. Atau bagi yang ingin lapang rezekinya ya Allah, melalui uang ini ya Allah, lapangkanlah rezeki hamba, mudahkan pekerjaan dan urusan hamba. Mudahkan dan curah limpahkan ya, datangkanlah rezeki yang bertubi-tubi. Bagi yang belum punya anak pun demikian, niatkan ya Allah, hamba belum punya anak, melalui wasilah sedekah hamba mohon ya Allah. Oke, yang belum dapat jodoh pun demikian, atau apa saja, sebutkan hajatnya. Setelah kita sebutkan hajatnya, kemudian kita berdoa ya tadi ya, lalu kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah, lalu kita tiupkan kepada uang yang akan kita berikan. Kita tiupkan, baca Al-Fatihah. Setelah itu carilah orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? Di antaranya yang terbaik adalah carilah anak yatim di bawah usia 9 tahun. Atau boleh juga fakir miskin. Kalau bisa benar-benar orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan dan sedekah kita, berikanlah pada orang yang tepat. Ya, insyaallah taala lakukan selama 1 pekan, selama 1 minggu. Berapa saja nilainya, yang penting hati kita ikhlas karena Allah, dan kita memberikannya pun karena Allah, untuk niat hajat kesembuhan, ataupun jodoh, rezeki, atau pekerjaan-pekerjaan, dan urusan-urusan yang lainnya. Insyaallah taala Allah akan mudahkan, Allah akan berikan solusi jalan keluar. Saudara-saudaraku sekalian, demikianlah, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya bukan ingin memberikan seolah-olah hal-hal yang ya mungkin dianggap tidak ada dasar atau dalilnya. Tidak. Semua ini adalah kita sama-sama membagi pengetahuan sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama. Insyaallah sangat bermanfaat untuk kesembuhan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, ataupun segala penyakit, jodoh, ya, urusan-urusan yang lainnya. Insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat saudara-saudara sekalian. Saya akhiri, share video ini, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar bagi masalah-masalah yang kita hadapi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahira wa batina ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.